Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindrina Cimanapasari dengan NIM 2351551 SV22582. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada asisten praktikum karena tidak bisa menampilkan wajah saya karena eh, kamera laptop saya yang tidak bisa terkoneksi. Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan mengenai praktikum SDGL acara 5, yaitu Instance Segmentation. Nah, Geospatial Intelligence atau GeoAI adalah penggunaan teknik machine learning dan deep learning untuk menganalisis memproses data geospasial. Ini memungkinkan ekstraksi pola dan fitur kompleks dari data spasial secara otomatis. Nah, dalam pengolahan di daerah Bandung dengan data foto udara, penerapan GeoAI itu terlihat jelas ketika deep learning digunakan untuk melakukan instant segmentation. Nah, di proses ini tuh dimulai dengan mengekstraksi data latihan atau training melalui export training data for deep learning, kemudian melakukan train deep learning model, hingga melakukan detect object using deep learning. Yang kedua adalah instance segmentation, yaitu teknik yang tidak hanya mengidentifikasi objek-objek dalam gambar dan memberi label kelasnya, misal ada bangunan dan bukan bangunan, tetapi juga memisahkan tiap objek secara individu pada level pixel. Dalam pengolahan foto udara di Bandung sendiri, instant segmentation memungkinkan pemodelan dan deteksi dari bangunan secara individual dengan citra raster dan shapefile sebagai ground truth. Pembuatan chip, citra, dan label klasifikasi, serta melatih model deep learning seperti yang telah dilakukan pada pemrosesan pada praktikum. Hasil tidak hanya menunjukkan area bangunan, tetapi memberi poligon tiap bangunan dengan batas yang lebih presisi. Kemudian, deep learning sendiri yaitu cabang mesin learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, ANN atau jaringan saraf tiruan. Nah, deep learning ini memungkinkan ekstraksi fitur dari data secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang memakan waktu. Dengan pendekatan deep learning, hasil yang diperoleh di daerah Bandung mampu mencapai akurasi sekitar 79% yang menunjukkan keunggulan metode ini dalam mendeteksi objek dengan batas yang jelas. Untuk langkah kerja yang telah dilakukan dalam pemrosesan menggunakan instance segmentation ini, yang pertama adalah input data, citra, dan sampel bangunan. Nah, setelah menambahkan input data tersebut, lalu membuat uh, field baru dengan nama kelas dan memberi label satu untuk menandakan area bangunan. Nah, dasar untuk pembuatan kelas ini itu untuk dasar pembuatan ground truth dalam instant segmentation. Setiap bangunan yang diberi label akan diperlakukan sebagai objek individual. Kemudian menggunakan tool export training data for deep learning untuk menghasilkan image chips atau potongan raster dan label untuk training model. Kemudian melakukan training dengan tool train deep learning yang menghasilkan model terlatih dengan format EMD yang akan menjadi input di proses selanjutnya. Kemudian ada detect object using deep learning, yaitu melakukan prediksi objek individu di dalam citra. Outputnya berupa shapefile polygon per bangunannya. Kemudian melakukan compute akurasi for object detection, yaitu hasil intent segmentation yang dibandingkan dengan ground truth shapefile. Kemudian melakukan perhitungan precision, recall, IOU, intersection over union, atau MIP. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi perbedaan dari image classification, object detection, semantic segmentation, dan instant segmentation. Nah, di image classification sendiri, di sini hanya memberi label global, ada bangunan dan ada pohon. Ini untuk bangunan, ini pohon. Nah, untuk object detection itu memberi kotak pembatas atau bounding box tiap objeknya. Jadi bangunan ini diberi bounding box, setiap objeknya itu ada sendiri-sendiri. Kemudian ada semantic segmentation, yaitu mewarnai semua pixel sesuai kelas. Contohnya bangunan diwarnai oranye, kemudian pohon hijau, tapi tidak membedakan antar objek. Kemudian selanjutnya ada intent
instant segmentation yang dilakukan pada praktikum ini, yaitu mewarnai piksel sesuai kelas dan memisahkan tiap objek individu, contohnya bangunan atau tidak bangunan. Nah, kemudian, nah ini untuk hasilnya, dari hasil model matriks HTML ya, itu memperoleh average precision yaitu 0,79, di mana intent segmentation berbasis deep learning ini mampu meningkatkan kualitas informasi geospasial karena dapat mendeteksi, memisahkan, dan menganalisis objek pada citra dengan lebih detail. Untuk nilai average precision 79% ini menunjukkan bahwa model cukup berhasil dalam mendeteksi dan melakukan segmentasi bangunan, meskipun perlu analisis lebih lanjut. Kemudian pada hasil akurasi assessment report-nya, nah, model instant segmentation masih lemah dalam hal ketepatan spasial atau precision dan IOU-nya yang tinggi. Kemudian, recall tinggi pada IOU rendah menunjukkan model cukup sensitif untuk mendeteksi keberadaan bangunan, tetapi gagal membedakan detail batas yang benar. Nah, dengan kata lain, model ini tuh bisa mengetahui ada bangunan, tetapi masih sulit untuk menggambarkan batas bangunan yang akurat. Kemudian hal ini dapat disebabkan oleh training data yang kurang beragam, kemudian resolusi citranya, kemudian jumlah chips training yang terlalu sedikit, dan parameter training seperti epoch dan batch size yang belum optimal. Kemudian analisis hasil Sheffield terdeteksi. Nah, yang pertama deteksi bangunannya sudah dapat dilihat pada gambar, sebagian besar bangunan dapat dikenali oleh model. Kemudian untuk kesesuaian geometris, batas bangunannya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan bentuk asli bangunan, tetapi cukup untuk mempresentasikan posisi dan area. Walaupun di hasilnya itu masih ada meliuk-liuk untuk hasil deteknya. Kemudian area yang tepat dan tidak tepat. Area yang tepat itu bangunan besar dan jelas di tengah citra berhasil ditangkap dengan baik. Yang kurang tepat, beberapa bagian pinggiran bangunan itu ikut terdeteksi dan tidak terlalu akurat untuk deteksi pinggiran bangunannya. Kemudian, walaupun presisi dalam bentuk dan belum sempurna, hasil ini sudah memberi baseline untuk analisis perkotaan. Kemudian ada hubungan dengan dengan hasil evaluasi akurasi. Nah, dari akurasi sebelumnya itu memang rendah, namun banyak area non-bangunan ikut terdeteksi. Hal ini terlihat pada hasil visual, ada beberapa poligon yang tidak pas dengan atap bangunan sebenarnya. Namun, recall yang cukup tinggi membuat hampir semua bangunan besar bisa dikenali yang dalam konteks pemetaan perkotaan tetap relevan. Untuk kendala yang terjadi pada pengolahan, terdapat eh, kendala pada pemrosesan data, yaitu kendala pertama muncul ketika penggunaan data paraktritis. Yang pertama, saya mengolah menggunakan data paraktritis, di mana jumlah sampel pada data tersebut sangat banyak, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan training itu sangat lama. Dan untuk mengatasinya, saya melakukan pengolahan ulang dengan data baru, yaitu menggunakan data Jakarta yang memiliki jumlah sampel yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah kendala untuk langkah kerja yang diberikan. Nah, untuk instruksi pada beberapa bagian seperti detect, saat melakukan detect, itu langkah kerja yang diberikan tidak terlalu jelas dan saya kurang bisa memahaminya. Kemudian saya menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pengamatan ulang terhadap alur kerja dan menganalisis proses secara mandiri serta mencoba berbagai kemungkinan input hingga memperoleh konfigurasi yang sesuai untuk deteksi yang optimal. Nah, selanjutnya di sini, nah ini adalah hasil dari deteksi bangunan yang dilakukan pada wilayah Bandung. Nah, hasilnya itu masih seperti ini. Nah, pada pinggiran, nah seperti ini dia belum terdeteksi. Kemudian hasilnya itu juga masih belum maksimal. Nah, mungkin ini perbedaannya.
Nah, dan dari citra yang digunakan sendiri ini memang kurang presisi karena pada tampilan beberapa atap bangunan itu dia eh, tidak lurus seperti biasanya. Nah, ini masih dia di sini tuh meliuk-liuk. Oke, selanjutnya untuk hasil akurasi assessment. Nah, di sini terdapat eh, all places yaitu ada precision, di mana precision ini menunjukkan 0,0792, di mana hasil ini itu artinya banyak salah yang terdeteksi. Karena prediksi objeknya itu hanya 0,7,9% saja. Kemudian recall-nya 0,907, yang mana hasil ini hampir semua objek nyata berhasil terdeteksi. Eh, modelnya itu jarang melewati objek atau false negatifnya rendah. Kemudian F1 score ini ada di angka 14%, yaitu yang artinya gabungan precision dan recall itu rendah karena precision kecil meski recall-nya tinggi. Kemudian ada AP, yaitu eh, average precision-nya menunjukkan performa keseluruhan model berdasarkan kurva precision recall. Ini juga masih rendah. Kemudian untuk true positif, di sini jumlah prediksi benar sesuai objek itu ada 236. Kemudian false positifnya prediksi salah itu eh, ada seperti ini. Kemudian hasil false negatif itu adalah objek nyata yang tidak terdeteksi model. Kemudian ada IOU untuk 0,50, 0,5. Nah, untuk precision-nya ini sangat rendah. Dari semua prediksi hanya 1,6. Kemudian untuk recall-nya itu juga rendah, hanya 18%. Kemudian kombinasi untuk F1 score untuk precision dan recall-nya itu sangat kecil, menunjukkan performa deteksi yang kurang baik. Kemudian untuk AP-nya itu hampir nol, dan kurva precision recall-nya menunjukkan model gagal mencapai akurasi yang baik. Nah, di sini. Kemudian ada true positif, objek yang benar-benar terdeteksi itu cuma 48, kemudian yang salah atau ini ada yang noise-nya tinggi, kemudian ini yang false negatif. Kemudian untuk IOU yang 0,75, nah precision-nya itu juga hampir nol. Dari ribuan prediksi hanya 0,03 yang benar. Kemudian recall-nya sangat kecil, hampir semua objek nyata tidak terdeteksi. Kemudian average precision-nya adalah tidak ada akurasi yang benar. Kemudian yang true positif yang benar itu hanya satu objek saja. Kemudian untuk false positifnya sebagai berikut dan false negatifnya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya ada ya OIOU yang 0,95. Di sini hasilnya adalah nol semua. Nah, model ini tidak bisa mendeteksi objek sama sekali. Semua prediksi gagal memenuhi ketepatan spasial yang tinggi. Nah, jadi pola keseluruhan dari IOU 0,1 sampai 0,95 ini, IOU rendah itu 0,1, recall tinggi, banyak objek terdeteksi tapi presisinya rendah. Kalau IOU yang 0,5 itu precision recall-nya turun drastis, kemudian eh, deteksinya tidak presisi. Untuk IOU 0,75 sampai 0,95 itu hampir tidak ada objek yang terdeteksi. Kemudian hasil matriksnya, nah di sini menunjukkan 0,79. Nah, di sini hasil image, dan di sini ada hasil labelnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.